Hari itu adalah hari biasa di sekolah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana di ruang kelas terasa lebih hangat, seolah-olah ada energi yang mengalir di antara para siswa. Aku dan teman sekelasku, Rudy, sedang duduk di meja belakang, mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Sinta, guru bahasa Inggris kami yang terkenal dengan kecerdasannya dan cara mengajarnya yang menarik. Bu Sinta adalah sosok yang selalu bisa menarik perhatian. Dengan rambut panjang yang tergerai rapi dan senyuman yang menawan, dia memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Hari itu, dia mengenakan blus putih yang sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. Saat dia masuk ke dalam kelas, semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Rudy, yang duduk di sampingku, tampak tidak kalah terpesona. "Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana progres tugas kalian?" tanya Bu Sinta dengan suara lembutnya, membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. "Pagi, Bu. Kami sudah mulai, tapi masih banyak yang harus dikerjakan," jawab Rudy, berusaha menunjukkan semangat meskipun aku tahu dia lebih banyak mengagumi Bu Sinta daripada fokus pada tugas. Bu Sinta mendekat ke meja kami, dan aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat. Dia melihat catatan kami, dan aku bisa merasakan kehadirannya yang kuat. "Bagaimana kalau saya membantu kalian? Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan," katanya sambil tersenyum. Aku dan Rudy saling berpandangan, dan tanpa ragu, kami mengangguk. "Tentu, Bu. Kami sangat menghargainya," jawabku, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa gugupnya aku saat itu. Bu Sinta duduk di tepi meja kami, cukup dekat sehingga aku bisa mencium aroma parfum lembut yang dia kenakan. Aroma itu membuatku merasa tenang sekaligus berdebar. Dia mulai menjelaskan beberapa konsep yang kami kesulitan, dan saat dia berbicara, aku tidak bisa tidak memperhatikan cara dia menggerakkan tangannya, menekankan setiap poin dengan penuh semangat. "Jadi, jika kalian melihat dari sudut pandang ini, kalian akan menemukan bahwa," katanya, dan saat itu, matanya bertemu dengan mataku. Ada momen hening yang terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti. Dalam tatapan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Ada ketertarikan yang tak terucapkan, sebuah koneksi yang membuatku merasa seolah-olah kami berdua berada di dunia yang berbeda. Rudy, yang tampaknya tidak menyadari ketegangan di antara kami, terus bertanya tentang tugas. Namun, aku hanya bisa fokus pada Bu Sinta. Setiap kali dia menjelaskan, suaranya mengalun lembut, dan aku merasa terpesona. Dia memiliki cara untuk membuat setiap kata terasa berarti, dan aku tidak bisa menahan diri untuk membayangkan bagaimana rasanya jika kami bisa berbicara lebih dekat, tanpa batasan. Setelah beberapa saat, Bu Sinta menyadari bahwa kami telah bekerja cukup lama di dalam kelas. "Bagaimana kalau kita pindah keluar? Mungkin di taman, suasananya lebih segar dan bisa membantu kalian berpikir lebih jernih," usulnya. Aku dan Rudy saling berpandangan lagi, dan kali ini, aku merasa lebih bersemangat. "Itu ide yang bagus, Bu," jawabku, berusaha untuk tidak terdengar terlalu antusias. Kami beranjak dari meja dan mengikuti Bu Sinta ke taman sekolah. Di luar, udara terasa lebih segar, dan sinar matahari yang hangat menyinari wajah kami. Kami menemukan tempat di bawah pohon rindang, di mana kami bisa duduk dengan nyaman. Suasana di taman sangat berbeda, suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi membuat semuanya terasa lebih santai. Bu Sinta duduk di antara kami, dan aku merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Dia mulai menjelaskan lebih lanjut tentang tugas kami, tetapi kali ini, suasananya lebih akrab. Dia bercerita tentang pengalamannya mengajar dan bagaimana dia mencintai pekerjaannya. Rudy dan aku mendengarkan dengan seksama, tetapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Bu Sinta. Kadang-kadang, saya merasa bahwa mengajar itu seperti seni. Kita harus bisa menyentuh hati siswa agar mereka bisa memahami pelajaran dengan baik, katanya, dan saat itu, aku merasakan ada kedalaman dalam kata-katanya. Dia berbicara dengan penuh semangat, dan aku bisa melihat cahaya di matanya. "Bu, apa yang membuat Ibu memilih untuk menjadi guru?" tanyaku, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang menginspirasi ini. Bu Sinta tersenyum, dan aku bisa melihat senyumnya yang tulus. "Saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Saya ingin membantu siswa menemukan potensi mereka dan mengejar impian mereka," jawabnya dengan tulus. Saat dia berbicara, aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di antara kami.
Setiap kali dia menatapku, aku merasa seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar seorang murid. Ada kehangatan dalam tatapannya yang membuatku merasa diperhatikan dan dihargai. Ketika diskusi berlanjut, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan detail kecil tentang Bu Sinta. Cara dia menggerakkan tangannya saat berbicara, senyumnya yang menawan, dan cara dia tertawa membuatku semakin terpesona. Rudy, yang duduk di sampingku, tampaknya tidak menyadari betapa akrabnya suasana ini. Dia lebih fokus pada tugas daripada pada interaksi yang terjadi di antara kami. Saat kami menyelesaikan diskusi, Bu Sinta mengajak kami untuk berbagi harapan dan impian. Apa yang kalian ingin capai di masa depan? Tanyanya, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ini adalah momen di mana kami bisa lebih dekat, berbagi lebih dari sekadar tugas sekolah. Rudy mulai bercerita tentang cita-citanya menjadi arsitek, dan aku mendengarkan dengan seksama. Namun, saat giliranku tiba, aku merasa sedikit gugup. Saya ingin menjadi penulis, Bu. Saya suka menulis cerita dan berbagi ide, kataku, berusaha untuk tidak terlihat terlalu canggung. Bu Sinta menatapku dengan penuh perhatian. Itu luar biasa. Menulis adalah cara yang indah untuk mengekspresikan diri. Teruslah menulis, dan jangan pernah berhenti bermimpi, katanya, dan aku merasakan dorongan semangat dari kata-katanya. Saat mata kami bertemu lagi, aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di antara kami. Momen itu terasa begitu intim, seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang. Aku ingin sekali mengungkapkan perasaanku, tetapi aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Bu Sinta adalah guruku, dan aku tidak ingin melanggar batasan yang ada. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk kembali ke kelas. Saat kami berjalan kembali, aku merasa ada sesuatu yang telah berubah. Ketegangan yang ada di antara kami semakin kuat, dan aku tahu bahwa pertemuan ini akan selalu terukir dalam ingatanku. Bu Sinta telah membuka pintu ke dalam hatiku, dan aku tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya, kami terus bekerja sama dalam kelompok. Setiap kali ada kesempatan, aku berusaha untuk mendekatkan diri kepada Bu Sinta. Dia selalu bersikap profesional, tetapi ada momen-momen kecil di mana aku merasakan ketegangan itu kembali muncul. Misalnya, saat dia menjelaskan materi di depan kelas, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cara dia berbicara, gerakan tangannya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan siswa lain. Suatu hari, saat kami sedang mengerjakan tugas di kelas, Bu Sinta memutuskan untuk memberikan sedikit waktu untuk diskusi lebih mendalam. Bagaimana kalau kita berbagi ide-ide kreatif untuk tugas ini? Saya ingin mendengar pendapat kalian, katanya dengan semangat. Rudy dan aku saling berpandangan, dan aku bisa merasakan semangat di dalam diriku. Tentu, Bu. Kami punya beberapa ide yang ingin kami diskusikan, jawabku, berusaha untuk tidak terlihat terlalu antusias. Bu Sinta duduk di meja kami, dan aku merasakan jantungku berdebar lagi. Dia mulai mendengarkan dengan seksama saat kami berbagi ide-ide kami. Setiap kali dia mengangguk atau tersenyum, aku merasa seolah-olah kami berada dalam dunia kami sendiri. Rudy, yang tampaknya tidak menyadari ketegangan ini, terus berbicara tentang ide-ide yang kami miliki, tetapi aku lebih fokus pada Bu Sinta. Bagaimana kalau kita membuat presentasi yang lebih interaktif? Mungkin dengan menggunakan video atau gambar, usul Rudy, dan Bu Sinta tampak tertarik. Itu ide yang bagus. Menggunakan media visual bisa membuat presentasi kalian lebih menarik, jawab Bu Sinta, dan saat itu, aku merasakan ada kehangatan dalam suaranya. Dia benar-benar peduli dengan ide-ide kami, dan itu membuatku semakin terpesona. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bu Sinta mengajak kami untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah. Ayo, kita ambil udara segar. Terkadang, berjalan-jalan bisa membantu kita berpikir lebih jernih, katanya. Kami bertiga berjalan menyusuri koridor sekolah, dan aku merasa senang bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Bu Sinta. Saat kami melewati taman, aku teringat akan momen-momen indah yang kami habiskan di sana sebelumnya. Bu, taman itu sangat indah. Saya suka suasananya, kataku, berusaha untuk membuka percakapan. Ya, saya juga suka. Taman adalah tempat yang bagus untuk bersantai dan berpikir. Kadang-kadang, saya datang ke sini untuk mencari inspirasi, jawab Bu Sinta sambil tersenyum.
Kami berhenti sejenak di bawah pohon besar, dan aku bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Bu Sinta berdiri di sampingku, dan aku merasakan kedekatan yang semakin kuat. Apa yang menginspirasi kamu untuk menulis? Tanyanya, mengalihkan perhatianku dari suasana sekitar. Aku terkejut dengan pertanyaannya, tetapi aku merasa senang bisa berbagi. Saya suka menulis cerita tentang kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang unik, dan saya ingin mengekspresikannya melalui tulisan, jawabku dengan semangat. Bu Sinta mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat ketertarikan di matanya. Itu luar biasa. Menulis adalah cara yang hebat untuk berbagi pengalaman dan perasaan. Saya yakin kamu akan menjadi penulis yang hebat suatu hari nanti, katanya, dan aku merasakan dorongan semangat dari kata-katanya. Saat kami berbicara, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan detail kecil tentang Bu Sinta. Cara dia menggerakkan rambutnya, senyumnya yang tulus, dan cara dia menatapku membuatku merasa seolah-olah kami berada di dunia yang berbeda. Aku ingin sekali mengungkapkan perasaanku, tetapi aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, kami kembali ke kelas. Saat kami duduk di meja, aku merasa ada sesuatu yang telah berubah. Ketegangan yang ada di antara kami semakin kuat, dan aku tahu bahwa pertemuan ini akan selalu terukir dalam ingatanku. Bu Sinta telah membuka pintu ke dalam hatiku, dan aku tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan kami terus bekerja sama dalam kelompok. Setiap kali ada kesempatan, aku berusaha untuk mendekatkan diri kepada Bu Sinta. Dia selalu bersikap profesional, tetapi ada momen-momen kecil di mana aku merasakan ketegangan itu kembali muncul. Misalnya, saat dia menjelaskan materi di depan kelas, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cara dia berbicara, gerakan tangannya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan siswa lain. Suatu hari, saat kami sedang mengerjakan tugas di kelas, Bu Sinta memutuskan untuk memberikan sedikit waktu untuk diskusi lebih mendalam. Bagaimana kalau kita berbagi ide-ide kreatif untuk tugas ini? Saya ingin mendengar pendapat kalian, katanya dengan semangat. Rudy dan aku saling berpandangan, dan aku bisa merasakan semangat di dalam diriku. Tentu, Bu. Kami punya beberapa ide yang ingin kami diskusikan, jawabku, berusaha untuk tidak terlihat terlalu antusias. Bu Sinta duduk di meja kami, dan aku merasakan jantungku berdebar lagi. Dia mulai mendengarkan dengan seksama saat kami berbagi ide-ide kami. Setiap kali dia mengangguk atau tersenyum, aku merasa seolah-olah kami berada dalam dunia kami sendiri. Rudy, yang tampaknya tidak menyadari ketegangan ini, terus berbicara tentang ide-ide yang kami miliki, tetapi aku lebih fokus pada Bu Sinta. Bagaimana kalau kita membuat presentasi yang lebih interaktif? Mungkin dengan menggunakan video atau gambar, usul Rudy, dan Bu Sinta tampak tertarik. Itu ide yang bagus. Menggunakan media visual bisa membuat presentasi kalian lebih menarik, jawab Bu Sinta, dan saat itu, aku merasakan ada kehangatan dalam suaranya. Dia benar-benar peduli dengan ide-ide kami, dan itu membuatku semakin terpesona. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bu Sinta mengajak kami untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah. Ayo, kita ambil udara segar. Terkadang, berjalan-jalan bisa membantu kita berpikir lebih jernih, katanya. Kami bertiga berjalan menyusuri koridor sekolah, dan aku merasa senang bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Bu Sinta. Saat kami melewati taman, aku teringat akan momen-momen indah yang kami habiskan di sana sebelumnya. Bu, taman itu sangat indah. Saya suka suasananya, kataku, berusaha untuk membuka percakapan. Ya, saya juga suka. Taman adalah tempat yang bagus untuk bersantai dan berpikir. Kadang-kadang, saya datang ke sini untuk mencari inspirasi, jawab Bu Sinta sambil tersenyum. Suatu sore, setelah kelas berakhir, Bu Sinta mengajak kami untuk menyelesaikan tugas di ruang kelas yang sepi. Ayo, kita selesaikan presentasi ini. Saya ingin memastikan kalian siap untuk besok, katanya dengan senyum yang menawan. Rudy, yang biasanya ceria, tampak sedikit lelah dan memilih untuk pulang lebih awal. Aku sudah selesai, Bu. Mungkin aku bisa bantu besok saja, katanya sambil melambaikan tangan. Baiklah, Rudy. Sampai jumpa besok, jawab Bu Sinta, dan saat itu, aku merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan Bu Sinta tanpa gangguan.
Setelah Rudi pergi, suasana di dalam kelas menjadi lebih tenang. Hanya ada kami berdua, dan aku merasakan ketegangan yang familiar mulai muncul kembali. Jadi, bagaimana menurutmu tentang presentasi ini? Tanya Bu Sinta sambil membuka laptopnya. Menurut saya, kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Tapi mungkin kita bisa menambahkan beberapa elemen visual untuk membuatnya lebih menarik. Jawabku, berusaha untuk tetap fokus pada tugas. Bu Sinta mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Mari kita lihat beberapa gambar yang bisa kita gunakan, katanya sambil mencari di internet. Saat dia melakukannya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cara dia bekerja. Dia begitu fokus, dan aku merasa terpesona oleh dedikasinya. Setelah beberapa saat, kami mulai berdiskusi tentang gambar-gambar yang akan digunakan. Bagaimana kalau kita menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan konteks dari topik yang kita bahas? Itu bisa membantu audiens lebih memahami, saranku. Ya, itu ide yang sangat baik. Kamu memang memiliki pemikiran yang kreatif, puji Bu Sinta, dan aku merasakan hatiku berdebar mendengar pujiannya. Kata-katanya membuatku merasa dihargai dan semakin terikat. Saat kami bekerja, aku merasakan suasana semakin intim. Setiap kali tangan kami bersentuhan saat memilih gambar, aku merasakan aliran listrik yang membuatku semakin bersemangat. Bu Sinta tampak tidak menyadari ketegangan ini, tetapi aku bisa melihat bahwa dia juga menikmati momen ini. Kami tertawa dan berbagi ide, dan aku merasa seolah-olah kami berada di dunia kami sendiri. Setelah beberapa saat, kami berhasil menyelesaikan presentasi. Bu Sinta tersenyum puas. Kalian sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya bangga dengan kalian, katanya, dan aku merasa senang mendengar pujiannya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebanggaan ini. Terima kasih, Bu. Kami tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Ibu, jawabku, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen ini bagiku. Saat kami bersiap untuk pulang, Bu Sinta tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Saya ingin memberikan sesuatu untuk kalian. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan 2 buku catatan. Ini adalah buku catatan yang saya gunakan untuk mencatat ide-ide saya. Saya ingin kalian menggunakannya untuk menulis dan mengembangkan kreativitas kalian. Aku terkejut dan merasa sangat berterima kasih. Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti bagi kami, kataku dengan tulus. Jangan ragu untuk menulis apapun yang kalian inginkan. Saya percaya bahwa menulis adalah cara yang hebat untuk mengekspresikan diri, katanya, dan saat itu, aku merasakan ada kedalaman dalam kata-katanya. Dia benar-benar peduli dengan kami, dan itu membuatku semakin terpesona. Setelah menerima buku catatan, aku merasa ada dorongan untuk mengungkapkan perasaanku. Bu, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih pribadi, kataku, suaraku bergetar sedikit. Bu Sinta menatapku dengan penuh perhatian. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan, tanyanya, dan aku bisa melihat ketertarikan di matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Setiap kali saya melihat Ibu, saya merasa terhubung dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tetapi saya tidak bisa mengabaikannya, kataku, jujur dan terbuka. Mata Bu Sinta melebar sedikit, dan aku bisa melihat bahwa dia terkejut. Namun, setelah beberapa detik, dia tersenyum lembut. Saya menghargai kejujuranmu. Memang, ada ketegangan di antara kita, dan saya merasakannya juga. Namun, kita harus berhati-hati. Saya adalah gurumu, dan kita harus menjaga batasan ini, katanya dengan suara lembut. Aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena bisa mengungkapkan perasaanku, tetapi di sisi lain, aku juga merasa sedih karena dia mengingatkan bahwa ada batasan yang harus dijaga. Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat Ibu merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur tentang apa yang saya rasakan, jawabku, berusaha untuk tidak terlihat terlalu kecewa. Bu Sinta mengangguk. Saya menghargai itu. Kita bisa tetap berhubungan sebagai guru dan murid, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai perasaanmu. Itu adalah hal yang indah, katanya, dan aku merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Kami berdua terdiam sejenak, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara.
Momen itu terasa begitu intim, seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang. Aku ingin sekali mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tetapi aku tahu bahwa aku harus menahan diri. Setelah beberapa saat, Bu Sinta berkata, "Mari kita fokus pada tugas kita dan tetap profesional. Kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan saya yakin kamu akan menjadi penulis yang hebat di masa depan." Aku mengangguk, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari perasaan yang membara di dalam hatiku. "Tentu, Bu. Terima kasih atas pengertian Ibu," kataku, berusaha untuk tersenyum meskipun hatiku terasa berat. Saat kami berpisah, aku merasa ada sesuatu yang telah berubah. Meskipun kami tidak bisa melanjutkan hubungan ini lebih jauh, aku tahu bahwa perasaan ini akan selalu ada di dalam hatiku. Bu Sinta telah membuka pintu ke dalam jiwaku, dan aku tidak akan pernah melupakan momen-momen indah yang kami habiskan bersama. Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk tetap fokus pada pelajaran dan tugas. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah pudar. Bu Sinta adalah sosok yang menginspirasi, dan meskipun kami tidak bisa bersama, aku akan selalu menghargai setiap momen yang kami lalui. Ketika aku menulis di buku catatan yang dia berikan, aku merasa seolah-olah aku bisa mengekspresikan semua perasaanku. Setiap kata yang kutulis adalah ungkapan dari perasaanku yang terdalam, dan aku tahu bahwa meskipun kami tidak bisa bersama, aku akan selalu menyimpan kenangan ini di dalam hatiku.